Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA B. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai meraih kasih Allah dengan ihsan, yang dimana beranggotakan saya sendiri Felicia Bendakosi dan rekan saya Faris Muhammad. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu ihsan. Ihsan dari sisi bahasa berasal dari kata kerja fi'il atau hasanah yang sunu hasanan yang artinya baik. Kemudian ada tambahan hamzah di depannya menjadi ihsana yusinu ihsanan yang bermakna memperbaiki atau berbuat baik. Selanjutnya, ada beberapa ayat yang menjelaskan perintah untuk berbuat ihsan. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang memiliki arti, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan berkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Selanjutnya, saya Faris Muhammad, absen 15, akan menjelaskan mengenai kewajiban berbuat ihsan. Jadi dilihat dari objeknya, pihak-pihak yang harus kita berbuat ihsan kepada mereka, tentunya yang pertama adalah Allah SWT sebagai pencipta kita, dan yang kedua adalah makhluk-makhluk ciptaannya. Sesuai dengan kutipan dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', yang artinya sesungguhnya Allah SWT menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Lalu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, objek untuk berbuat ihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ihsan kepada makhluk ciptaannya. Yang pertama adalah berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lakukan dengan cara beribadah kepada Allah dan menyembahnya. Nah, ibadah ini bisa dalam bentuk ibadah khusus atau ibadah murni yang biasa disebut ibadah mahdoh, dan bisa juga dengan ibadah umum atau ibadah sosial yang biasa disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Nah, dari hadis berbuat ihsan itu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tingkatannya. Yang pertama itu adalah beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan ihsan tingkatan tertinggi karena berasal dari rasa kita, kebutuhan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, dan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, tapi yang kedua itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah yang melihat kita. Nah, di sini merupakan tingkatan ihsan yang terendah karena ini berasal dari rasa pengawasan. Kita berasa seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada rasa kebutuhan dan harapan di situ. Lalu yang kedua adalah berbuat ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Berbuat ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini dapat kita lakukan dengan mengasihi mereka, memelihara mereka, menjaga mereka, serta memenuhi segala kebutuhan dan kemauan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah SWT terdapat pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah SWT terdapat pada kemurkaan orang tua. Lalu yang kedua adalah berbuat ihsan kepada kerabat karib. Berbuat ihsan kepada kerabat karib ini dapat kita lakukan dengan bersilaturahim, menjaga hubungan silaturahmi kita kepada sesama teman-teman kita, kerabat kita. Itu merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Karena sesungguhnya hubungan seseorang dengan Tuhannya itu bisa terputus apabila seseorang tersebut memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabatnya. Lalu yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada anak yatim. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menyukai orang-orang yang selalu menjaga anak yatim, mendidiknya, memeliharanya seperti anaknya sendiri. Seperti hadis riwayat dari Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmizi yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Seraya beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang didempetkan. Selanjutnya yang keempat adalah berbuat ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada fakir miskin ini dapat kita lakukan dengan cara membantu mereka, menolong mereka di saat mereka sedang kesusahan. Seperti hadis riwayat Muslim yang mana Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang menolong janda dan fakir miskin seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Lalu yang kelima adalah berbuat ihsan kepada tetangga. Tetangga di sini itu bisa tetangga kerabat yang dekat,
tetangga dekat rumah ataupun juga tetangga yang jauh, baik jauh dari nasab maupun jauh dari rumah kita. Nah, sesungguhnya sesuai dengan hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang di malam hari, namun tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya. Lalu yang keenam adalah berbuat ihsan kepada tamu. Sesungguhnya Nabi Muhammad dan Allah SWT tentunya sangat menyukai orang-orang yang menjamu tamunya dengan baik. Kita bisa menjamunya dengan senyuman, kita bisa memberikan makanan dan minuman yang terbaik yang kita punya di rumah kita. Lalu yang ketujuh adalah berbuat ihsan kepada karyawan atau pekerja. Karyawan atau pekerja ini merupakan seseorang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk di dalamnya pembantu, tukang, dan sebagainya. Nah, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berbuat ihsan kepada mereka dengan cara membayarkan upah mereka sebelum keringat mereka mengering, sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu selanjutnya adalah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Berbuat ihsan kepada sesama manusia dapat kita lakukan dengan menjaga tutur kata kita sehingga kita tidak menyakiti perasaan mereka. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka dia baiknya berkata baik atau diam. Lalu selanjutnya adalah berbuat ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan kepada binatang dapat kita lakukan dengan langkah-langkah sederhana seperti memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak menyiksanya, dan bila kita mempekerjakannya, kita mengistirahatkannya bila mereka sedang lelah. Lalu yang terakhir adalah berbuat ihsan kepada alam raya, alam sekitar kita. Nah, alam sekitar kita ini adalah sesungguhnya rahmat dari Allah SWT untuk kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, dari alam sekitar ini banyak sekali hal-hal yang dapat kita pergunakan tentunya dengan sebaik-baiknya. Nah, cara kita untuk berbuat ihsan kepada alam sekitar yaitu dengan cara kita memanfaatkannya dan tidak mengeksploitasinya secara berlebihan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan perilaku mulia. Beberapa perilaku yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan perilaku mulia yaitu melakukan ibadah ritual dengan penuh khusyukan maupun keikhlasan, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua, dan hubungan baik dengan kerabat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, maupun berbuat baik kepada tetangga dan teman sejawat. Dan tidak lupa juga, kita harus berlaku baik kepada binatang dan menjaga kelestarian lingkungan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, ilmu dan informasi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi amal jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.